kesimpulannya masuk. Saya kira sudah mencakup, sudah hampir mencakup semua. Kiranya ini tidak terlupakan dalam pertemuan PPL nanti. Amin. Ya, terima kasih banyak Bu Yuli atas. Ya, baik, kalau dari Ibu dosen ada masukan Ibu? Apa langsung saja? Ya, saya nanti di akhir aja ya, sebelum closing untuk secara kolektif memberikan masukan. Ya, terima kasih. Kalau begitu kita lanjutkan ke presentasi yang berikutnya. Siapa ya, di antara teman-teman? Bu Wayang. Ya, Ibu Irmawati, silakan. Ya, makasih Bu. Izin saya share dulu PPT-nya. Sudah muncul, Bu? Sudah. Sudah ya? Ya, saya mulai Bu ya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah Baik, Bu. Alhamdulillah. Kita masih diberi kesempatan pada hari ini untuk mengikuti pelajaran kita hari ini ya. Sebelum langkah awal mengawali pembelajaran kita hari ini, kita awali dulu dengan membaca doa sebelum belajar. Saya minta kesediaan bagi ketua kelas untuk memimpin temannya dalam berdoa. Silakan Nak Henry. Ya, Ketua Bu. kelasnya? Iya, silakan Henry. Oke, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk ketua kelas. Iya, jadi untuk hari ini kita mulai membahas pembelajaran baru Nak ya. Tapi sebelumnya Ibu tanya dulu, ketua kelas apakah teman-temannya sudah hadir semua hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya? Iya, Ya, alhamdulillah kalau hadir semua. Ya, baiklah Nak. Untuk mengawali ya, kita mulai pembelajarannya. Ibu hari ini melihat ada beberapa siswa itu agak tegang saya lihat ya. Jadi Ibu minta agar anak-anakku rileks dalam belajar supaya kita sebentar lebih fokus lagi untuk mendalami materi pembelajaran hari ini ya. Untuk merilekskan sejenak, mari kita lakukan gerakan-gerakan pendek ya untuk merilekskan, kemudian mencairkan suasana kita. Saya lihat anak-anak pada tegang semua ya. Oke, untuk gerakan rileksnya seperti biasa, silakan anak-anakku melakukan gerakan-gerakan tepuk tangan semangat ya. Oke, kita mulai Nak ya. Tepuk semangat. Semangat. Iya, jadi itu salah satu ya sekedar kegiatan atau gerakan-gerakan singkat supaya anak-anakku lebih semangat dan termotivasi untuk belajar hari ini. Ya, baiklah Nak. Sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan tadi bahwa hari ini kita akan memasuki materi baru ya. Jadi bab baru. Kalau pertemuan kemarin kita sudah membahas di akhir bab 1 mengenai perubahan interaksi ruang di bidang pendidikan. Untuk hari ini kita akan membahas tentang materi perubahan sosial budaya. Nah,
diharapkan pada pembelajaran hari ini, anak-anakku setelah belajar sebentar, anak-anakku mampu memahami apa itu perubahan sosial budaya dan bagaimana ciri-ciri perubahan sosial budaya yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Sebelum Ibu masuk materi, Ibu mau tampilkan dulu sebuah gambar. Nah, coba anak-anakku amati apakah gambar yang akan Ibu tampilkan ini. Nah, kalian sudah lihat ya gambar di atas? Itu gambar apa, Nak? Ada yang tahu enggak? Ini gambar apa yang ada di layar di atas? Gambar lagi makan, Bu. Lagi makan. Ada acara, Bu. Acara. Iya. Acara pernikahan kayaknya, Bu. Itu ada hidangannya di talam. Iya. Jadi Ibu luruskan. Jadi gambar ini adalah salah satu gambar budaya atau kebiasaan yang masih sering terjadi di daerah kita. Mungkin anak-anakku tahu ya, biasanya kalau mau ada acara kawinan, sunatan, biasa orang tua kita itu adakan kegiatan seperti ini. Jadi kegiatan ini namanya mak baca, ya. Ingat enggak? Ini kebiasaan daerah kita loh. Ya. Nah, gambar ini Ibu munculkan karena ada kaitan dengan materi kita hari ini, yaitu perubahan sosial budaya. Nah, sebelum kita masuk dalam materi, Ibu minta anak-anakku membagi diri dulu menjadi sebuah kelompok, ya. Seperti biasa kelompok yang kita gunakan saja supaya tidak menyita waktu. Jadi Ibu minta anak-anak masing-masing mengatur bangku menjadi sebuah kelompok belajar. Karena sebentar akan ada tugas diskusi kelompok untuk menyelesaikan pertanyaan atau masalah dalam pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi sementara Ibu tampilkan materi, silakan anak-anakku bagi diri dulu, Nak, menjadi sebuah kelompok. Disilakan, Nak, ya. Sudah? Sudah, Bu. Sudah ya. Ya, oke. Nah, sekarang kalian sudah berada di masing-masing kelompok kalian. Jadi sebentar, Nak, di pembelajaran, proses pembelajaran kita hari ini, sebentar Ibu akan tayangkan video mengenai perubahan sosial budaya. Ya, tapi sebelumnya Ibu kasih penjelasan singkat dulu mengenai materi kita hari ini sebelum anak-anakku menyimak video pembelajaran sebentar, ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi dulu. Nah, ini sudah nampak ya? Nah, ini adalah pengertian sosial, perubahan sosial budaya. Nah, Ibu yakin anak-anakku mungkin sering dengar kata sosial dan juga budaya. Bisa tidak ada di antara kalian yang bisa menjelaskan apa itu sosial, Nak, sebelum kita masuk ke pengertian perubahan sosial budaya? Ayo, siapa yang tahu apa itu sosial? Sepci. Iya, Bu. Apa Sepci biasa dengar kata sosial, Nak, ya? Biasa, Bu. Sosial menurut Sepci itu apa? Seperti apa? Sosial itu lebih dari satu ya, Bu. Satu apanya, Nak? Sosial itu macam jiwa sosial ya, Bu? Atau gimana ya, Bu? Oh iya, jadi Sepci mungkin belum terlalu paham ya. Ada teman yang lain yang bisa memberi, Nak, penjelasan singkat tentang apa itu sosial? Vero? Ya, Bu. Saya, Bu. Iya, Ariasi. Sosial Silakan, itu Nak. menurut saya masyarakat, Bu. Oh iya, jadi menurut Ariasi sosial itu berkaitan dengan masyarakat. Oke, kalau budaya ada yang tahu? Kebiasaan, Bu. Oh, Henry ya? Iya.
Makasih ya Henry ya. Jadi budaya itu berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan yang masih sering dilakukan oleh masyarakat. Nah, dari dua kata tersebut kita bisa simpulkan bahwa perubahan sosial budaya adalah proses berubahnya tatanan atau struktur dalam masyarakat. Struktur yang dimaksud itu misalnya pola pikir, sikap, dan nilai-nilai dalam kehidupan sosial. Nah, itu adalah perubahan sosial budaya. Mengenai ciri-ciri, ya, ciri-ciri perubahan sosial budaya yang sering terjadi di lingkungan masyarakat itu bisa lihat ya, bisa anak-anakku lihat, itu ada 5, yaitu pertama berkelanjutan, integratif, penggolongan watak, disorganisasi sementara, dan hubungan sosial. Nah, ini Ibu tampilkan beberapa contoh dari ciri-ciri perubahan sosial budaya. Nah, ini ciri perubahan sifatnya berkelanjutan. Anak-anakku bisa lihat gambar ya. Ini gambar yang pertama mengenai jenis pembayaran dalam transaksi jual beli. Kemudian ini penggunaan sumber daya minyak ya. Kemudian ini imitatif, bisa anak-anak lihat gambarnya. Golongan watak. Organisasi sementara dengan kausalitas. Nah, itu adalah penjelasan singkat dari Ibu. Untuk lebih menambah wawasan anak-anakku sekalian, Ibu akan tampilkan video pembelajaran tentang perubahan sosial budaya. Nah, anak-anakku silakan simak baik-baik video tersebut. Karena sebentar di akhir video, Ibu akan berikan masing-masing tugas ya, tiap-tiap kelompok yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Nah, silakan disimak videonya. Sudah muncul, Nak? Belum, Bu. Ya. Oh iya ya. Ya, kita ya, kayaknya Ibu minta maaf sebelumnya untuk pemutaran videonya, sepertinya ada kendala jaringan, Nak ya. Jadi Ibu sekedar menambahkan saja dari segi materi, yaitu untuk hari ini kita belajar selain dari perubahan sosial budaya itu seperti apa, Ibu akan lebih memberi sedikit penjelasan tentang ciri-ciri perubahan sosial budaya. Berhubung karena videonya tidak bisa terputar, Nak, mungkin pengaruh jaringan ya yang kurang kuat. Nah, untuk ciri pertama berkelanjutan, ini sifatnya lebih mengarah kepada perubahan yang prosesnya secara terus-menerus. Kemudian untuk ciri imitatif, itu sifatnya mengarah kepada hal-hal kebiasaan meniru perubahan-perubahan di masyarakat lain.
penggolongan watak, perubahannya lebih bersifat pada pola pikir masyarakat yang berubah karena adanya perubahan baik itu dari kemajuan ataupun dari waktu ya. Disorganisasi sementara yaitu dia ciri-cirinya dia bersifat adanya peristiwa yang sifatnya sementara, namun meskipun sementara itu memiliki dampak perubahan terhadap kebiasaan masyarakat. Kalau dilihat dari contoh tadi ada anak-anakku bisa lihat ada pemakaian masker. Jadi itu adalah ciri perubahan disorganisasi sementara karena adanya pandemi COVID-19. Untuk hubungan kausalitas, ciri perubahannya itu yaitu mengarah kepada aspek material dan imaterial. Nah, contoh yang tadi Ibu sampaikan itu adanya misalkan perubahan adanya, mungkin anak-anakku bisa lihat ya. Oke, sampai di sini anak-anakku ada yang mau bertanya? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Ya, mudah-mudahan dari penjelasan singkat tadi dari Ibu, anak-anakku bisa memahami dua permasalahan yang akan kita selesaikan hari ini. Nah, untuk lebih mempersingkat waktu, Ibu akan membagikan lembar kerja atau LKPD pada tiap-tiap kelompok. Nah, di LKPD nanti anak-anakku berdiskusi dengan teman kelompoknya ya untuk menyelesaikan masalah atau pertanyaan yang Ibu sudah susun di lembar kerja kalian masing-masing. Nah, Ibu bagikan nak ya. Nah, LKPD-nya sudah didapat semua nak ya? Sudah ada di masing-masing kelompoknya? Sudah, Bu. Udah ya. Nah, jadi di LKPD ini anak-anakku jangan lupa pertama adalah mengisi identitas kelompoknya masing-masing. Jadi ada di sini khusus kolom yang di mana anak-anakku menuliskan nama kelompok dengan nama-nama anggotanya. Kemudian anak-anakku melakukan pengamatan. Jadi di sini Ibu munculkan sebuah gambar ya. Ada gambar di masing-masing, coba kalian amati nak ya. Itu ada gambar di sini yang Ibu munculkan di LKPD yang nantinya akan kalian diskusikan bersama kelompok untuk menyelesaikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan gambar tersebut. Nah, adapun permasalahan yang harus kalian diskusikan yaitu, jadi setelah kalian amati gambar, ini ada nak, permasalahannya ada 4. Yang pertama, bagaimana pendapat kalian tentang gambar di atas? Apakah gambar tersebut termasuk dalam perubahan sosial budaya? Tuliskan alasannya. Jadi kalau iya apa alasannya? Kalau tidak apa alasannya? Kedua, dilihat dari ciri-ciri perubahan sosial budaya. Perubahan ini termasuk dalam ciri perubahan apa? Jadi, Ibu ingatkan kembali nak ya, ciri-ciri perubahan itu ada, perubahan sosial budaya itu ada 5. Ya, pertama berkelanjutan, kedua imitatif, ketiga penggolongan watak, kelima disorganisasi sementara, dan yang keenam adalah hubungan kausalitas. Menurut anak-anakku, gambar di atas dia masuk ciri apa? Dituliskan alasannya kenapa. Kemudian nomor 3, perubahan-perubahan apa saja yang kalian rasakan dengan adanya kemajuan teknologi ya. Jadi di atas adalah gambar mengenai teknologi nak ya. Dan yang terakhir, bagaimana solusi agar terhindar dari pengaruh negatif adanya perubahan sosial budaya. Anak-anakku bisa memberikan pendapatnya, kira-kira seperti apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari pengaruh negatif adanya perubahan sosial budaya. Nah, untuk jawabannya kalian tuliskan di hasil analisis di bagian bawah LKPD kalian masing-masing.
dilengkapi dengan kesimpulan hasil pengamatan dari gambar tersebut di atas. Sampai di sini anak-anakku ada yang kurang paham atau sudah mengerti? Sudah, Bu. Sudah mengerti ya? Kalau iya, silahkan anak-anakku berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Ibu kasih waktu 10 menit. Sebentar, kalau sudah selesai, kita sama-sama melihat hasil presentasi dari masing-masing kelompok. Jadi, tiap-tiap kelompok maju ke depan sebentar, mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Paham nak ya? Paham, Bu. Ya, alhamdulillah kalau sudah paham. Sekarang Ibu kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi dengan anggota kelompoknya, menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan di LKPD yang ada di hadapan kalian masing-masing. Silakan, Nak. Ya, sudah? Ya, saya lihat waktu sudah menunjukkan 10 menit ya. Anak-anakku, Ibu berharap apa yang kalian diskusikan sudah selesai dan Ibu mempersilahkan tiap-tiap kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kita mulai dulu dari kelompok 1. Ya, disilahkan. Untuk kelompok 1, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi, untuk anak-anakku semua, di proses diskusi ini ada 3 hal yang menjadi penilaian bagi Ibu untuk presentasi diskusi kalian. Yang pertama, yaitu bagaimana kemampuan kalian dalam menyajikan hasil diskusi. Kedua, penggunaan bahasa pada saat mempresentasikan. Dan yang ketiga adalah bagaimana kemampuan menanggapi dari permasalahan yang akan dipresentasikan oleh kelompok lain. Oke, silahkan untuk kelompok 1. Ya, sudah ya. Kelompok 2. Sudah. Kelompok 3 sudah. Nah, itulah hasil diskusi kita hari ini. Kita berikan dulu aplausnya untuk semua kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Aplaus dulu. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan diskusi dalam pembelajaran kita ya. Hari ini semoga apa yang menjadi hasil diskusi kita bisa anak-anakku pahami tentang materi kita hari ini. Nah, sebelumnya Ibu tanya dulu. Kalian suka enggak dengan pembelajaran kita hari ini? Bagaimana Suka, anak-anak Bu. suka? Suka ya? Suka. Alhamdulillah. Apakah kalian sudah paham dengan materi pembelajaran kita hari ini? Ya, Bu. Paham, Bu. Paham. Kalau paham, Ibu mau tanya dulu Lambang. Lambang, Ya. dalam pembelajaran hari ini, Lambang memahami tentang apa? Tentang perubahan sosial budaya, Bu, terutama dengan adanya kemajuan teknologi. Iya, betul. Masih ada Lambang? Dan juga dampak-dampak negatif dari perubahan, dari kemajuan teknologi tadi, Bu. Pengaruh negatifnya Iya, dari kemajuan teknologi. Nah, kalau Nita paham enggak pelajaran hari ini, Nak? Paham, Bu. Paham. Paham. Apa coba yang dipahami Nita? Mengenai perubahan sosial budaya, terus mengenai akibat dari kemajuan teknologi yang akhirnya merubah sesuatu yang kebiasaan lama jadi kebiasaan baru. Misalnya kalau pengen belajar baca buku harus ke perpustakaan, sekarang hanya perlu laptop, koneksi internet, sudah bisa dicari apapun yang kita inginkan.
Kemudian selain itu ternyata kemajuan teknologi juga punya sisi dampak yang negatif terhadap untuk perubahan sosial. Itu saja, Bu. Oke, makasih Nak ya. Ya, Bu. jadi alhamdulillah dari beberapa orang Ibu bisa simpulkan bahwa anak-anakku sudah memahami materi kita hari ini. Sebagai kesimpulannya, Ibu ingatkan kembali bahwa untuk hari ini kita sudah membahas tentang perubahan sosial budaya, kemudian ciri-ciri perubahan sosial budaya yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, dan bagaimana agar kita terhindar dari perubahan yang sifatnya negatif. Oke, alhamdulillah hari ini pelajaran kita selesai. Namun sebelum Ibu akhiri pertemuan ini, sebagai bahan evaluasi, Ibu akan bagikan tugas individu, Nak ya. Jadi tadi tugas kelompok, sekarang tugas individu. Nah, Ibu akan berikan tugas individu, saya kasih waktu 5 menit, sebentar dikumpulkan sebelum kita menutup pertemuan hari ini. Nah, Ibu bagikan dulu. Nah, Ibu sudah bagikan evaluasi hari ini, silakan dikerjakan. Sebentar, Ibu kasih waktu 5 menit, Nak ya, sebentar dikumpulkan. Oke, silakan dikerjakan, Nak. Ya, alhamdulillah semua sudah mengumpulkan evaluasi soal untuk materi hari ini. Itu artinya pembelajaran hari ini kita tutup ya, sudah selesai. Namun sebelum kita tutup, Ibu ingatkan kembali agar anak-anakku tetap menjaga kesehatan ya, menjaga diri, dan tak lupa tetap rajin atau semangat belajar. Nah, untuk pertemuan berikutnya, Ibu minta anak-anakku pelajari di rumah tentang faktor penghambat dan faktor pendorong terjadinya perubahan sosial budaya. Nah, itulah pertemuan kita hari ini, dan kita tutup dengan membaca doa sesudah belajar. Saya persilahkan Ketua Kelas memimpin kembali temannya Nak baca doa sesudah belajar. Silahkan. Siap, Fred. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hati-hati pulangnya Nak ya. Ya, Bu. Ya, makasih. demikian tadi penampilan dari Bu Irmawati M. Bagi teman-teman yang ingin memberikan masukan dan saran, saya persilakan. Kalau tidak ada, untuk waktu saya serahkan kepada Ibu Yuli. Ibu Irmawati ya, Ibu Irmawati. Ya Allah, Caca mati ke cabai sini anak sinyal. Lupa pendekatan model dan metode. Ya, kalau semua itu menurut saya sudah bagus, toh. Cuman perlu lagi dihubungkan dengan persoalan atau masalahnya Ibu. Apa masalah ini, Bu? Saya tidak dengar, Bu. Unmute Bu Irma. Penggunaan pemilihan metode, Bu, kurang mendukung kreativitas belajar siswa. Jadi kalau itu tidak mendukung, Ibu cari yang mendukung supaya peserta didik itu kreatif. Problem sudah ada, saya lihat sudah masuk ini masalahnya, tinggal penggunaan metode Mami, Ibu yang pokoknya peserta karena dia harus kreatif.
Ya, kurangi metode ceramah karena bukan itu solusi dari penyelesaian persoalan Ibu. Saya kira itu Iya, Bu. Madi. Iya, Bu. Ya. Makasih, Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu Yuli. Nah, untuk sekarang kita lanjut kepada penampilan yang berikutnya. Siapa yang sudah siap? Ibu Nurhayati, Bu. Apa Bu Irma Selayar agak drop lagi kondisi tubuhnya? Oh, Saya, Bu. Ya,